Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam komsel besar. Angkanya istimewa ke-175. Hari ini juga hari istimewa karena kita berkumpul di tanggal 14 Februari, hari Valentine. Kita percaya kasih Tuhan melimpah buat setiap kita, setiap keluarga, setiap pribadi yang malam hari ini berkumpul di dalam komsel besar ini. Mari sahabat terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau satukan hati kita di dalam doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, berkumpul di dalam komsel besar ke-175. Kami percaya Tuhan, Engkau yang saat ini mempersiapkan setiap hati kami untuk menerima anugerah-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Biar Engkau yang kuduskan setiap atmosfer di dalam rumah kami masing-masing. Engkau hadir Tuhan, memeluk setiap kami, memegang tangan kami, sehingga dalam komsel ini dari awal hingga selesai nanti, kami boleh menikmati Engkau. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang dalam perjalanan, mereka yang mungkin sedang malas-malasan antara mengikuti atau tidak. Mari Bapa, sentuh hati mereka, undang mereka dengan lembut sehingga malam hari ini mereka boleh bergabung bersama kami untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan menikmati firman yang akan ditaburkan malam hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah. Ini kami anak-anak-Mu, siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, mari kita mau satukan hati kita. Kita mau undang kasih dari surga mengalir di setiap hati kita, memenuhi tempat kita. Kasih dari tempat Maha Tinggi itu mengalir di dalam rumah kita masing-masing. Mengalir juga kepada pasangan, anak-anak, orang tua, dan semua yang kita sayangi di rumah kita. Mari kita bawa pujian ini bersama-sama. Sekali lagi kita undang kasih dari surga memenuhi tempat kita masing-masing. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih mengalir di
terima kasih Bapa untuk kasih dari surga yang mengalir di tempat kami masing-masing. Memenuhi hati kami, memenuhi seisi rumah kami. Kami mau terus menikmati kasih dari surga. Karena kasih itu yang membuat setiap kami layak di hadapan-Mu. Kami yang bagaikan debu Engkau tinggikan di depan malaikat-Mu. Setiap dosa kesalahan masa lalu kami, Engkau putihkan seperti bulu domba. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu membawa setiap hati kami. Kami rindu Engkau sendiri yang memberikan setiap kami hati yang putih seperti bulu domba. Mari sahabat terkasih, kita bawa pujian ini sebagai lagu tobat kita, sebagai rasa penyesalan kita, tetapi juga menjadi syukur kita. Karena Dia, Allah yang tidak malu mengakui kita di hadapan Bapa. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kita bawa pujian ini sekali lagi dengan hati kita. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Kau
biasanya Engkau ya Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami putih seperti bulu domba. Dan Engkau memastikan setiap nama kami ada di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Engkau yang tidak pernah lelah untuk menolong dan menguatkan setiap kami. Apapun keadaan kami malam hari ini, kami mau bawa hati kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari sahabat terkasih, nyatakan dengan bibirmu bahwa kita memiliki Yesus yang setia. Jangan pernah ragukan pertolongannya. Ia yang berkali-kali menolong setiap kita sampai kita ada malam hari ini untuk datang memuji dan menyembah Dia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita nyatakan syukur kita. Kita mau katakan, kita mau tetap percaya bahwa Yesus sungguh setia dalam hidup kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Kami memiliki Yesus yang setia di dalam setiap hidup kami, sehingga setiap kami boleh tenang di dalam Engkau. Engkau yang tidak pernah melepaskan kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan kami percaya Roh-Mu selalu bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Mari sahabat terkasih, terus arahkan hatimu, buka mulutmu. Kita mau sembah Dia, Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita, yang mengalirkan kasih-Nya yang dari tempat maha tinggi itu di dalam hati kita masing-masing. Mari nikmati Dia, mari rasakan kebaikan-Nya malam hari ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita memiliki Bapa yang senantiasa mendengar setiap keluhan seruan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Amin. Ya Namamu ya Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih dari surga yang bergulung-gulung menimpa setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu yang sungguh besar itu mengalir di dalam setiap hati kami masing-masing malam hari ini. Kami terima Tuhan, kami mau jadi saluran kasih. Kami mau jadi saluran kasih buat seluruh keluarga kami di dalam rumah kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa Engkau limpahkan kepada kami.
Malam hari ini kami merasakan roh kami besar, roh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena ada kasih yang menopang itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu membuat manusia roh kami kuat. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, malam hari ini Engkau beri kekuatan. Kami yang datang dengan rasa sakit Tuhan, saat ini malam hari ini Engkau beri kesembuhan. Engkau beri kekuatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Mari sahabat terus kasih, terus nikmati kasih-Nya. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, sembah Dia. Dia Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiara nama Shirata Kasih. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami juga rindu Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Engkau yang mengurapi Pak Paulus dan Bu Vila Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ini hati kami Tuhan. Biar Engkau yang taburi dengan firman-Mu sehingga firman itu tumbuh subur Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari Bapa, berkata-katalah. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Jelas? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Valentine. Bapak Ibu, bagaimana dengan pujian pada malam hari ini? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pada saat memuji menyembah Tuhan? Saya percaya banyak di antara kita sangat-sangat merindukan bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan pasangannya. Betul? Anda yang duduk sendirian malam hari ini, Anda yang merindukan bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pasangan Anda. Tema kita malam hari ini adalah kasih suami istri. Tidak masalah Anda malam hari ini sendirian, atau tidak masalah Anda mungkin sudah tidak lagi memiliki pasangan. Anda, Bapak Ibu, Anda punya anak. Anda punya cucu, Anda juga bisa menjadi orang tua yang baik yang dapat memberikan konseling kepada banyak generasi muda tentang bagaimana mengasihi kasih suami istri dalam konteks Alkitab firman Tuhan. Jadi jangan menyayangkan bahwa malam ini saya cuma sendirian atau saya sudah tidak punya pasangan karena saya sudah ditinggal pergi, sudah meninggal dan sebagainya pasangan saya. Tidak masalah. Saya mau mengajak kita untuk pertama-tama membuka dari kitab Kejadian bab 2
Bapak Ibu yang bersama dengan pasangannya silakan duduk bersama, bersebelahan. Kitab Kejadian bab 2 ayat ke 20. Kitab Kejadian bab 2 ayat ke 20. Mari kita tundukkan kepala. Layarnya boleh dimatikan, Malin. Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga bagi kami. Tentang apa itu kasih, secara khusus kasih dalam konteks suami istri. Singkapkan bagi kami, agar dapat kami sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Tentang kasih suami istri sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan konteks dunia. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, konteks dalam kitab Kejadian adalah ketika Allah berfirman, firman Tuhan itu disampaikan kepada manusia yang ada di Taman Eden, yang kita kenal sebagai manusia pertama. Manusia pertama. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia yang kita kenal dengan mereka berdua ada di Taman Eden, manusia itu tunduk di bawah firman Tuhan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, keduanya bersama-sama tunduk di bawah firman Tuhan. Nah, jadi seandainya zaman sekarang ketika orang memilih pasangan yang tidak tunduk kepada firman Tuhan ini, menurut saya itu sangat amat tidak alkitabiah. Atas alasan apapun juga, mungkin perkataan saya ini cukup keras, atau mungkin Bapak Ibu saat ini memiliki pasangan yang tidak seiman. Tetapi konteks Alkitab berbicara tentang pasangan pertama, keduanya tunduk di bawah firman Tuhan. Oke, saya lanjut. Manusia itu, ayat ke-20, memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan. Manusia memberi nama kepada semua binatang. Manusia memberi nama artinya manusia berkuasa atas semua itu. Kenapa? Karena dia yang memberi nama. Tuhan menciptakan binatang dan Tuhan tidak memberi nama kepada binatang itu. Yang memberi nama adalah manusia. Artinya Tuhan memberikan kepada manusia otoritas terhadap seluruh alam ciptaan, udara, darat, dan laut. Tetapi sesudah semua ciptaan itu sampai di sini, baru ada satu manusia. Ada satu manusia, yaitu laki-laki. Sesudah semuanya itu sudah tercipta,
bumi ini sudah penuh, sudah meriah, tetapi ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Perhatikan kata sepadan. Bapak Ibu, Anda tidak dapat mencari pasangan yang tidak sepadan dengan Anda. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Bapak Ibu, obat bius pertama sudah ada di Taman Eden. Allah sudah melakukannya. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, manusia diciptakan pertama hanya satu, bukan sepasang, satu. Tetapi dari satu kemudian diambil tulangnya, baru dibangun menjadi sepasang. Jadi Tuhan tidak menciptakan satu laki-laki dan kemudian menciptakan satu perempuan terpisah, tidak. Tetapi hanya menciptakan satu, kemudian dari satu menjadi dua, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Nah, ayat ke-23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi Tuhan memberikan kepada laki-laki yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia harus berasal dari dia. Sepadan. Tidak dari tempat lain. Sepadan. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu, konteks meninggalkan ayahnya dan ibunya tidak dipahami setelah menikah. Anak Anda wajib untuk tidak boleh lagi tinggal bersama dengan Anda. Bukan dalam konteks itu. Anda boleh tetap tinggal bersama dengan orang tua Anda. Tapi apa artinya? Artinya ketika seseorang menikah, seorang laki-laki, pada saat dia menikah, pada saat itulah dia menjadi seorang kepala keluarga. Dia tidak lagi menjadi anak papi, anak mami. Tetapi pada hari itu juga, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa artinya satu daging? Tadi dua manusia, kemudian menikah menjadi satu. Satu daging. Artinya apa? Ayahmu adalah ayahku, ibumu adalah ibuku. Yang menjadi kesusahanmu adalah kesusahanku. Yang menjadi penderitaanmu adalah penderitaanku. Keduanya menjadi satu daging. Juga uangmu adalah uangku. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dari Efesus bab 5 ayat 22 dan 33. Ayat 22 sampai 33. Efesus bab 5, buka dulu Efesus bab 5. Efesus bab 5 ayat ke-22. Sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya? Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti teks ini, Anda akan kesulitan. Nah, Efesus bab 5 ayat 22 bunyinya begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu,
ayat ini menjadi perdebatan banyak pihak, terutama menjadi komplain para istri. Betul? Jessica, betul? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang yang mau menikah, dia harus bersedia tunduk di bawah suaminya. Setuju? Kalau Anda tidak mau tunduk kepada suamimu, jangan menikah. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan, setiap istri wajib tunduk kepada suami. Tapi belum selesai perikop ini, Bapak Ibu. Para suami jangan senang dulu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini harus didengar dan dibaca dan dipraktekkan oleh suami bersama dengan istri. Konteks ini tidak dapat hanya dibacakan kepada istri atau hanya dibacakan kepada suami, tetapi firman Tuhan ini diberikan kepada pasangan suami istri yang tunduk di bawah firman Tuhan. Kalau perikop ini dibaca oleh kedua pasangan bersama-sama dan sama-sama sepakat tunduk di bawah firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan sangat-sangat amat fair. Oke, satu persatu sekarang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, sama seperti kepada Tuhan. Dari satu ayat ini, kalau Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu akan memikirkan berulang-ulang kali untuk tidak berani menikah dengan yang tidak selevel iman dengan Anda, apalagi yang beda keyakinan. Karena firman Tuhan memberikan perintah kepada istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau Anda memilih seorang suami yang tidak tunduk di bawah firman Tuhan, tidak hidup dalam firman Tuhan, Anda suka tidak suka, tetap Anda harus tunduk kepada dia. Jadi, jangan sesekali memilih yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Kalau Anda menikah dengan ini yang tidak tunduk di bawah firman Tuhan, Anda harus siap untuk tunduk kepada dia dengan segala hal yang tidak Anda sukai. Dia akan melarang Anda berdoa, dia akan melarang Anda pergi retret, dia akan melarang Anda baca firman dan sebagainya dan Anda harus siap untuk menerima itu. Anda harus siap menerima itu. Oke, ada yang mengatakan begini. Tapi firman ini kan tidak berbicara tentang kita harus tunduk dalam segala hal. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan iman saya tidak akan tunduk. Oke, tidak masalah. Tetapi Anda akan menghadapi banyak percekcokan dan pertentangan dan pertengkaran dalam keluarga Anda. Yang sudah mengalaminya dalam hati merasa ada sesuatu yang ingin melompat keluar. Tapi saya tidak akan tunduk kepada suami kalau dia melarang saya berdoa, kalau dia melarang iman saya, mempraktekkan iman saya. Oke, tidak masalah. Tapi Anda harus siap menghadapi banyak pertentangan, percekcokan
keributan dalam keluarga. Kenapa? Pasangan Anda tidak selevel iman dengan Anda. Kalau dia seiman tapi tidak selevel iman, itu saja bermasalah. Apalagi ini yang tidak seiman sama sekali. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, kalau Anda mau menikah, Anda harus lihat baik-baik. Sebenarnya malam ini harus berbicara kepada anak-anak muda ya, yang belum menikah, yang sedang mempersiapkan. Kalau Anda mau mencari pasangan, Anda benar-benar harus mencari seorang imam dalam keluarga Anda. Anda harus mencari seorang imam yang dapat menjadi imam bagi Anda dan bagi anak-anak Anda. Jadi, pikirkan, pertimbangkan baik-baik. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kalau suami Anda yang telah Anda pilih yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini, Anda tetap harus tunduk kepada dia. Kenapa? Anda memilih dengan kesadaran penuh tanpa paksaan menjadikan dia sebagai suamimu. Anda harus menyelesaikan janji itu. Anda tidak punya pilihan. Anda tidak punya pilihan. Seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar memilih pasangan ini, dan kemudian kamu harus tunduk kepada dia dalam segala sesuatu, pertimbangkanlah untuk memilih seseorang yang sungguh-sungguh hidup tunduk di bawah firman Tuhan. Sampaikan kepada generasi muda kita. Ayat ke-25 sekarang. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, sekarang bagian suami. Tadi saya katakan firman Tuhan ini harus dibacakan kepada kedua pasangan suami istri yang sama-sama mau tunduk di bawah firman Tuhan. Kalau Anda memilih pasangan yang tidak mau karena dia tidak satu keyakinan dengan Anda tidak bisa memaksa dia. Tapi Anda harus tunduk kepada dia. Dan dia tidak melakukan seperti yang tertulis di sini. Kenapa? Karena ini bukan kitab suci dia, bukan keyakinan dia. Anda siap? Firman ini dibacakan bersama-sama. Misalnya saya bersama dengan istri saya mendengarkan firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamimu adalah kepala seperti Kristus adalah kepala. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan mati bagi jemaat. Artinya apa? Anda sebagai seorang suami bukan hanya mengasihi istrimu, tetapi Anda harus juga berani mati untuk dia seperti Kristus mati bagi jemaat. Nah, seandainya
firman Tuhan ini diperdengarkan kepada pasangan suami istri dan masing-masing mendengarkan dari pihaknya masing-masing dan bersama-sama menjalankannya, maka firman Tuhan ini tidak ada masalah. Betul? Tidak ada masalah. Kita tidak mungkin akan mengatakan enak aja, saya harus tunduk kepada dia, dia melarang saya berdoa. Kenapa Anda memilih seseorang yang melarang Anda berdoa untuk menjadi kepala Anda? Anda yang pilih. Saya melihat banyak orang menatap saya dengan tatapan yang seperti mau menerkam. Ayat 27, saya lanjutkan saja pelan-pelan ya. Supaya dengan demikian ia, Kristus, menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, perhatikan baik-baik. Kristus menempatkan, Kristus menyucikan, menguduskan jemaat dengan air dan firman dan menempatkan dia tanpa cacat dan kerut. Peran seorang suami adalah menguduskan istrinya, menyucikan istrinya, berusaha membuat dia tanpa cacat celah. Kalau berusaha menguduskan dia, menyucikan dia, membuat dia tanpa cacat celah, apakah Anda melarang dia berdoa? Apakah Anda melarang dia untuk dekat kepada Tuhan? Itu berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Anda melakukan pelanggaran kalau menurut firman ini. Kalau Anda tidak selalu membawa istrimu hidup dalam kekudusan, tidak membawa istrimu hidup dalam penyucian tanpa cacat celah, tapi Anda membawa dia untuk nonton pornografi bersama dengan Anda berdosa dan membawa dia berdosa. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Tadi di awal dikatakan, istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kamu memiliki suami yang bejat, kamu harus terpaksa tunduk kepada dia. Harus tunduk kepada dia dalam segala hal. Kenapa? Anda sudah memilih dia. Anda sudah memilih dia. Sedangkan peran seorang suami adalah menguduskan istrinya setiap saat. Artinya apa? Seorang suami seharusnya mensupport istrinya untuk maju di dalam kehidupan beriman. Bapak Ibu, saya berbicara dalam konteks firman Tuhan. Ajaran gereja, Bapak Ibu cari Pastor Romo, silakan. Saya berbicara surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Kalau suami menyakiti, memukul istrinya, menyakiti istrinya, berarti suami ini seperti orang yang menyakiti dirinya sendiri. Kenapa? Itu adalah bagian dari daging Anda, yang dalam istilah kerennya adalah belahan jiwa Anda. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Para suami, saya melihat banyak suami yang diktator. Kenapa? Saya harus mengontrol istri saya supaya dia tunduk di bawah saya. Apakah Anda sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau Anda sungguh hidup dalam firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan, mengasihi istri Anda,
merawat dia tak bercacat celah, saya yakin 100% istri Anda hidup dalam kekudusan, penyucian tak bercacat celah, dia akan tunduk di bawah Anda tanpa perlu Anda menjadi seorang diktator. Ayat ke-30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu, saya mohon maaf jarang sekali melihat ada seseorang yang sangat amat diurapi. Pelayan Tuhan sangat diurapi. Tetapi pasangannya itu bukan orang percaya. Sangat jarang saya menemukan. Orang ini sangat diurapi, tetapi pasangannya sendiri bukan orang percaya. Menurut saya itu sesuatu yang mustahil. Bapak Ibu, nanti di akhir saya akan memberikan beberapa panduan, bukan berarti tidak ada jalan keluar bagi Anda yang sudah menikah. Ya. Ini sangat bagus untuk pasangan yang belum menikah. Tapi bukan juga berarti yang Anda yang sudah menikah ini sudah tidak ada jalan keluar. Ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya lompat ke ayat ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Bagi kamu masing-masing. Bagi kamu masing-masing artinya firman ini ditujukan kepada pasangan, betul? Orang yang protes, enak aja, saya mesti tunduk kepada suamimu. Karena Anda sendirian membaca ini. Suami Anda tidak mau membaca dan tidak mau mendengarkan. Tapi kalau firman ini dibaca berdua, diresapkan, dijalani bersama-sama. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Klop, tidak akan terjadi yang tadi dikatakan enak aja, saya mesti tunduk kepada suami saya. Tidak. Kenapa? Karena seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri dan istri menghormati suaminya. Bapak Ibu, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, saya akan bacakan. Bapak Ibu nggak usah cari, nggak apa-apa, saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab kata tunduklah kepada suamimu ini terdapat di dua tempat. Di Efesus dan di Kolose. Artinya firman ini sangat penting. Dan firman ini benar adanya begini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seorang suami, Anda mau istri kamu tunduk kepada kamu? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah menjalankan peran Anda sebagai seorang imam, menguduskan, menyucikan istri kamu, mengasihi dia seperti dirimu sendiri? Kalau Anda tidak melakukan ini, kemudian istri Anda tidak tunduk kepada Anda, lalu terjadi percekcokan dan sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh rumah tangga zaman sekarang. Bapak Ibu,
Anda boleh pergi mengikuti retret pasutri apapun juga. Saya hanya punya satu pesan. Baca, renungkan firman Tuhan. Anda berubah, suami Anda berubah. Kamu boleh mengikuti retret pasuti puluhan kali, tapi kalau Anda tidak hidup, Anda berdua tidak hidup di dalam firman Tuhan, semuanya omong kosong. Kenapa? Firman Tuhan berbicara dengan sangat jelas. Sekarang yang tadi dua tempat itu, Efesus dan Kolose, ditulis oleh Rasul Paulus. Sekarang apa yang ditulis oleh Petrus? Petrus dan Paulus keduanya adalah soko guru. 1 Petrus bab 3 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini bukan kebetulan, ini sudah 3 kali. Jadi, Anda siap untuk memilih pasangan hidup yang tidak seiman, tidak selevel iman, atau yang hidupnya bejat, untuk menjadi pasanganmu dan kamu harus tunduk kepada dia. Kalau Anda siap, silakan. Silakan. Saya tidak akan menerima Bapak Ibu nanti chat saya, japri saya, kalau suami saya begini-begini. Saya rasa ini sudah sangat amat clear, sangat amat jelas. Tapi suami saya kan tidak mau begini. Anda yang memilih suamimu, bukan saya yang pilihkan. Jadi selesaikan perjanjianmu, selesaikan surat perjanjianmu itu. Petrus berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi kalau ada suami yang tidak taat firman, tapi dia melihat kelakuan istrinya seperti ini, mereka akan malu sendiri. Oke. Di dalam 1 Petrus bab 3 ayat 6 dan 7 saya bacakan, sama seperti Sarah, istri Abraham, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sarah memanggil Abraham tuannya. Nanti Vila harus panggil saya tuan juga. Bu Siska panggil Pak Budi Tuan Budi. Tuan Budi mau minum kopi nggak gitu? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Suami hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Kenapa suami harus hidup bijaksana dengan istrinya? Menghormati, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, pria-pria yang suami-suami yang doanya selalu terhalang, kerja ini enggak ada hasil kerja itu, kasihilah istrimu, hormatilah dia, maka doamu tidak akan terhalang. Bapak Ibu, begini, saya ngomong cukup panjang, saya akan selesaikan ini yang terakhir. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 6 ayat 14, 15 dan 16 saya akan bacakan. Rasul Paulus menulis demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Apa itu tidak seimbang? Tidak seiman. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Kalau dia hanya katakan,
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Hanya itu saja, kita bisa menafsirkannya berbagai macam arti. Oh, tidak seimbang dalam tinggi pendek, tidak seimbang dengan cantik jelek, tidak seimbang dengan ekonomi kepintaran, tapi tidak. Ini berbicara dengan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi, tak percaya tidak dapat menjadi pasangan kita. Tapi kan karena cinta, kalau Anda punya cinta yang lebih besar kepada Tuhan, Anda akan taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, tidak menerima komplain, retur apapun juga setelah ini. Saya tidak mau ada yang japri saya, chat saya tidak akan balas. Silakan merenungkan sendiri firman Tuhan ini. Sebab, Rasul Paulus melanjutkan, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Rasul Paulus sangat keras. Orang yang tak percaya disebut sebagai kedurhakaan. Orang-orang percaya disebut kebenaran. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial, berhala? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Orang-orang percaya mendapat bagian dalam kerajaan surga, kata Rasul Paulus. Tetapi orang-orang tak percaya tidak. Apakah bagian orang bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Orang-orang percaya tidak dapat berbagi sesuatu dengan orang yang tak percaya. Meskipun juga ada satu ayat lain yang dikatakan bahwa kalau pasanganmu itu tak orang-orang yang tidak percaya tetapi dia mau hidup bersama dengan kamu, jangan ceraikan dia. Itu berbicara dalam konteks apa? Rasul Paulus berbicara dalam konteks mereka awal mulanya orang-orang yang tidak percaya, tetapi kemudian salah satu menjadi percaya. Misalnya istrinya menjadi percaya, menjadi orang Kristen, tetapi suaminya masih tidak mau. Tapi kalau suaminya ini tetap mau hidup baik dengan dia, jangan menceraikan dia. Kenapa? Anak yang lahir dari kalian berdua tetap anak-anak kudus, kata Rasul Paulus. Tetapi tidak berbicara untuk Anda yang sedang mau mencari pasangan. Jadi konteks itu berbeda. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Nah, ini lebih keras lagi. Orang-orang percaya disebut sebagai bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sedangkan ini adalah berhala. Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita adalah kasih suami istri dapat terwujud jikalau kedua-duanya hidup di bawah firman Tuhan. Lalu bagi Anda yang sudah terlanjur, bagaimana? Tetap ada jalan keluar, Bapak Ibu. Jangan Anda menceraikan suami Anda malam ini. Tidak. Anda punya suami atau punya istri, punya pasangan yang tidak seiman. Itu adalah perjuangan Anda. Anda masuk yang kami sebut sebagai peperangan rohani. Rebut dia, bawa dia dari kegelapan ke dalam terang. Kita berdoa buat mereka. Anda berdoa buat pasangan Anda. Anda berdoa supaya apa? Supaya rahmat Tuhan datang kepada pasangan Anda. Tetapi akhirnya keputusan terakhir untuk menerima rahmat itu atau tidak adalah tetap keputusan pribadi tersebut. Kenapa? Karena setiap orang memiliki kehendak bebas. Saya berhenti sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuanku Paulus sudah menyiapkan semuanya. Tema malam ini kasih suami istri. Tema malam ini sangat penting buat kita semua, buat generasi kita. Entah itu kita yang sudah berpasangan, masih sendiri, atau sudah sendiri, atau memang sendiri. Karena firman Tuhan ketika ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Sengaja kami berdua memilih tema ini di hari Valentine, mengingat pentingnya kita masing-masing kembali kepada firman Tuhan sebagai tatanan ilahi dalam praktek kehidupan kita di dalam keluarga, baik sebagai istri maupun suami, sehingga kita semua layak menerima berkat-berkat janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Apa itu kasih suami istri? Apakah sekedar perasaan sayang dan cinta yang disatukan dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan? Bagaimana wujud kasih seorang suami kepada istri dan istri kepada suami? Tentu bukan hanya dengan sebatang coklat hari ini. Mari kita baca ulang. Efesus 5 tadi, 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Istri-istri, inilah caramu mengasihi suami. Anda tidak bisa berkata dengan sebatang coklat atau hanya dengan kata I love you bahwa Anda mengasihi suami Anda. Tetapi Anda tidak punya penundukan diri kepada suami. Penundukan diri itu apa? Ada respek, ada rasa hormat, menempatkan dia sebagai kepala. Suami adalah kepala. Setiap kapal ada kaptennya. Kemana sebuah kapal itu akan dibawa tergantung satu kapten yang menjadi pemimpin. Begitu juga keluarga, hanya ada satu kapten yang memimpin, yaitu suami. Dan firman Tuhan katakan, suami itu adalah kepala, bukan istri. Istri adalah penolong. Kesalahan Hawa adalah tidak menjadikan Adam sebagai kepala. Tidak berdiskusi dengan Adam, tidak memberikan otoritas kepada suami sebagai pengambil keputusan. Hawa ambil keputusannya sendiri. Jadi, suami-suami, istri-istri, kalau Anda mau melihat berkat Tuhan terjadi di dalam hidupmu, janji-janji Tuhan tergenapi di dalam hidupmu, jangan melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, yang kita sebut tatanan ilahi. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi suami adalah kepala, istri adalah penolong. Jadi jika istri jika Anda mengasihi suamimu, jadilah istri yang menempati posisi yang seharusnya, yaitu penolong bagi suamimu, bukan kepala suamimu. Seberapapun Anda lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi jabatanmu di kantor, ketika Anda kembali ke rumahmu, suamimu adalah kepala. Dialah pemimpin di rumah, dia kaptenmu, Anda penolong. Seberapapun Anda menjadi pemimpin dihormati di dalam pekerjaan, Anda tinggal perintah semua bawahan jalan. Pulang ke rumah, Anda harus tunduk kepada pemimpin di dalam rumahmu, yaitu suamimu. Itu artinya tunduk. Wanita mau sehebat apapun pekerjaanmu, karirmu, pelayananmu di luar sana, jika Anda gagal melayani hati suamimu dengan penundukan diri ini, Anda sudah gagal dalam panggilanmu.
Ini mungkin tidak mudah, apalagi yang suaminya penghasilannya lebih rendah atau tidak bekerja. Menempatkan diri menjadi istri yang tunduk itu butuh hati yang taat kepada firman Tuhan. Atau ada yang berkata, suami saya tidak layak untuk dihormati. Saya tidak bisa tunduk kepada suami seperti itu. Tadi Pak Paulus sudah sampaikan, Tuan Paulus sudah sampaikan, mengapa Anda memilih dia? Apa yang sudah Anda pilih saat ini mungkin karena dulu Anda tidak mengenal firman. Tetapi Tuhan tetap memberi kesempatan hari ini. Hari ini tetap Anda punya kesempatan untuk taat kepada firman Tuhan. Tunduklah kepada suamimu. Selesaikan perjanjianmu. Jika dia belum hidup dalam firman, masuk ke dalam peperangan rohani. Ada solusi. Anda tidak bisa berkata, jika suami saya sudah bertobat, sudah benar atau layak untuk saya tunduk, saya baru bisa tunduk. Tuhan tidak menyuruh kita untuk memaksa orang lain untuk tunduk kepada firman Tuhan. Tetapi Tuhan berperkara dengan masing-masing kita untuk tunduk dulu kepada firman. Jika Anda seorang istri, Anda punya suami yang belum hidup dalam firman Tuhan, dia tentu belum bisa menjadi suami yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Anda sudah tahu firman. Bagian Anda melakukan firman Tuhan, taat kepada firman. Bagaimana menjadi istri yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa dibaca di Amsal 31 ayat 10. Saya bacakan sekilas. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini baru salah satu bagian, nanti bisa dibaca lagi. Lakukan bagianmu menjadi seorang istri. Jika Anda sudah menjadi istri yang cakap, istri yang menjadi penolong bagi suamimu, dan suami masih tetap dalam dosa dan kekerasan hatinya, biarlah Tuhan yang berperkara dengan dia. Tuhan yang akan membelamu. Tetapi jika Anda sebagai istri tidak mau tunduk dulu kepada firman, Anda menghalangi berkat Tuhan di dalam hidupmu. Menjadi penolong bagi suamimu artinya mendoakan dia sehingga dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah dia menjadi suamimu yang baru. Apa yang sudah Anda pilih di masa lalu, Anda tidak bisa menceraikannya malam ini setelah firman ini. Tetapi Anda bisa berdoa sehingga suamimu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia menjadi suamimu yang baru. Suami yang lahir kembali di dalam roh dan taat kepada firman. Mungkin ada yang berkata, habis dong masa hidup saya hanya untuk satu jiwa bertobat. Anda tidak punya pilihan. Anda sudah memilih dia, Anda harus tunduk kepada firman. Ini PR-mu, ini konsekuensi atas pilihanmu di masa lalu. Bagianmu sekarang lakukan sisanya, serahkan kepada Tuhan. Taat kepada firman, kasihi Tuhanmu di atas segalanya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Mungkin ada batasan-batasan penundukan diri ya. Seperti tadi Pak Paulus sudah bilang, tidak boleh berdoa misalnya. Anda bisa mencari waktu berdoa tidak di depan dia. Atau mungkin ketahuan Anda harus mengalami risiko ribut. Jadi ada hal-hal yang pengecualian, kecuali Anda disuruh berdosa. Itu Anda tidak bisa tunduk.
Kecuali suami Anda gila, sakit mental, Anda tidak bisa tunduk. Atau dia terikat kepada obat-obatan narkoba, Anda tidak bisa tunduk. Di luar itu, dia adalah suami yang normal, Anda harus tunduk. Karena itu tertulis di dalam firman Tuhan. Istri adalah penolong yang sepadan. Makanya ini penting bagi yang belum menikah, tadi kata Pak Paulus. Jangan hanya cukup mencari pasangan yang seiman. Seiman tidak cukup. Jika imannya tidak sepadan, itu juga menjadi PR bagimu. Apalagi tidak seiman, lebih berat PR-nya. Pasangan harus sepadan, bukan hanya soal penampilan, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Jika level jiwanya nggak sepadan, juga nggak nyambung komunikasinya. Jika level rohnya nggak selevel, Anda sulit berjalan bersama dengan dia untuk menggenapi rencana Tuhan. Mungkin bagian ini sudah telat bagi kita yang sudah menikah. Ini bekal buat anak cucu kita. Kita bekali mereka dari sekarang dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka tidak salah di awal dan menghabiskan banyak waktu untuk menata ulang yang sudah salah. Jadi istri itu penolong bagi suami. Penolong bagi suamimu. Jangan fokus menolong orang-orang lain dulu di luar. Pelayanan di mana-mana. Tetapi di rumahmu Anda tidak bisa menjadi penolong bagi suamimu. Apa itu penolong? Istri itu adalah tiang doa. Panggilanmu adalah menjadi pendoa bagi suamimu seumur hidupmu. Itu panggilanmu. Penolong yang paling utama adalah pendoa bagi suamimu. Entah itu suamimu sekarang sedang di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dengan penuh urapan, Anda tetap adalah penolong baginya untuk perjalanan imannya, untuk perjalanan panggilannya, sehingga dia terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang besar tergenapi di dalam hidupnya. Anda menjadi penolong bagi dia. Dia bisa tetap hidup di dalam kekudusan dan menjadi bejana Allah yang kudus. Doa Anda menolong dia, menguatkan dia sehingga musuh-musuh tidak berhasil menggagalkan panggilan Tuhan di dalam hidup suami Anda. Apalagi suami yang sedang dalam kemalangan. Ini adalah janji pernikahan setia dalam untung dan malang. Kemalangan tidak hanya saat dia sakit, jatuh bangkrut, atau di PHK, tetapi juga kemalangan di dalam dosa. Suami yang jatuh ke dalam dosa adalah suami yang jatuh di dalam kemalangan. Iblis berjuang supaya dia terpuruk terus di dalam dosa, tertawan terus, dan akhirnya binasa. Doa Anda sebagai penolong bisa menjadi rahmat Tuhan bekerja untuk menyelamatkan suami Anda. Istri adalah penolong, tiang doa. Istri sebagai penolong juga sebagai sahabat perjalanan menggenapi visi dan misi Allah. Perjalanan di dunia ini adalah sebuah misi dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan pasangan-pasangan untuk saling menopang, menguatkan, mencapai tujuan misi Allah itu. Begitu indah rencana ilahi, tetapi membutuhkan ketaatan akan firman, membutuhkan pencarian sehingga misi ini tersingkapkan. Jadi istri adalah partner untuk menjadi penolong perjalanan ini. Istri baru bisa menjadi penolong yang sungguh-sungguh penolong, bukan perongrong, jika istri hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Penolong bagi suami di dalam kebutuhannya.
Kebutuhan di sini banyak. Kebutuhan tubuhnya, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya. Seorang istri harus bisa menjadi penolong bagi kebutuhan suaminya. Ketika Anda sungguh-sungguh menjadi penolong, Anda menyelamatkan dia dari banyak pelanggaran dan dosa. Ini kalau mau dibahas lebih detail di sesi rekoleksi nanti di bulan Maret. Jadi suami itu sangat-sangat membutuhkan penolong di dalam perjalanannya. Suami membutuhkan pendengar di saat dia susah, dia bisa berbagi denganmu. Suamimu percaya kepadamu. Anda tidak mengumbar-ngumbar kejelekan dia, kekurangan dia di depan orang lain. Suamimu percaya bahwa kasihmu hanya untuk dia, melebihi siapapun di dunia ini. Penolong yang bisa dipercaya dalam kesetiaanmu, dalam cintamu. Dia bisa percaya kepada hatimu. Tadi dikatakan Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Tadi kita nggak baca sampai di sini. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Oh ya, tadi sudah dibaca. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tadi bagian istri. Sekarang apa bagian suami? Di Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Tadi sudah dibahas, Yesus mati untuk mengasihi Anda dan saya. Dia menyerahkan dirinya. Suami-suami, apakah Anda sudah mengasihi istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat? Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena Anda berdua sudah menjadi satu daging. Ketika Anda menyakiti istrimu, Anda menyakiti dirimu sendiri. Mungkin tidak terlihat di alam fisik. Anda bersenang-senang di luar. Anda selingkuh di luar. Istri Anda menangis di kamar. Atau Anda mengkhianati dia tanpa dia tahu. Tetapi ada Allah yang membela mereka sebagai kaum yang lemah. Ada Bapa di surga yang membela anak-anaknya. 1 Petrus 3 ayat 7 tadi berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami yang tidak menjadi suami yang benar di hadapan Tuhan, suami yang kasar dengan istri, firman Tuhan katakan doamu terhalang. Jadi ada pembelaan Tuhan atas istri-istri yang hidupnya benar. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi pada akhirnya kasih suami istri adalah kasih yang mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu adalah kasih itu sendiri. Tadi dikatakan, Allah adalah kasih. Kasih ini hanya bisa dilakukan ketika masing-masing, baik istri maupun suami, menempatkan kasih kepada Tuhan sebagai prioritas utama. Saat hatimu mengasihi Allah sebagai mempelaimu yang terutama, Anda mampu mengasihi pasangan yang Tuhan titipkan di dunia ini.
Sebagaimana Tuhan mengasihi dia, demikian Anda bisa mengasihi dia. Jadi karena ketaatan akan firman Tuhan dan kasih kepada Allah, maka kasih suami istri akan bertumbuh. Tidak hanya kasih dunia seperti kasih yang dunia ini, kasih eros. Kasih eros ini akan menjadi kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Kasih inilah yang menyelamatkan. Kasih inilah yang Tuhan maksud, kasih yang menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita minta rahmat Tuhan malam ini. Kita minta kasih ilahi memenuhi setiap hati kita, sehingga kita mampu untuk makin mengasihi pasangan kita, keluarga kita yang Tuhan titipkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan lagu Tenang. Siapkan hati kita untuk menyembah Dia malam ini. Dia Allah Sang Kasih itu sendiri. Bagaimanapun kondisi rumah tanggamu saat ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimanapun keringnya kasih di dalam rumah tanggamu saat ini, Dia Allah yang sanggup untuk mengalirkan kasih-Nya, memulihkan setiap hati yang terluka. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Angkat setiap tanganmu, mohonkan kasih dari surga mengalir saat ini. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar Kau tahu seruan hati anak-anakmu malam ini. seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kasih dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. bukan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Engkau yang saat ini duduk bersama dengan pasanganmu, pegang tangan pasanganmu atau rangkul pasanganmu. Engkau yang saat ini duduk sebelahan dengan pasanganmu, berpegangan tangan. Engkau yang saat ini tidak sedang bersama dengan pasanganmu, angkat tanganmu, doakan mereka. Satu tangan taruh di dadamu, satu tangan engkau angkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Para suami-suami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, beri kami hati untuk menjadi seorang imam. Beri kami hati seperti hatimu, mati di kayu salib bagi jemaat. Biarlah kami Tuhan, kami mematikan seluruh kedagingan kami untuk menjadi seorang suami yang baik, untuk menjadi seorang imam bagi keluarga kami. Kami mau mati bagi dunia ini. Kami mau mematikan seluruh kedagingan kami. Hanya Engkau yang mati terhadap kedaginganmu. Engkau yang dapat menjadi suami seperti yang Tuhan inginkan. Para suami yang jatuh ke dalam dosa pada malam hari ini, bertobatlah, minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau Anda menyesali segala dosa-dosamu dan mengakui dosamu di hadapannya, pada malam hari ini, katakan, aku mau menjadi suami yang baik. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami adalah manusia lemah. Kami adalah pria-pria yang lemah. Kami mau tunduk kepada firman-Mu, mencintai istri kami. Pegang tangan istrimu, rasakan kehangatan tangan istrimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau para istri, jadilah pendoa bagi suamimu. Jadilah tiang doa bagi keluargamu. Tunduklah kepada suamimu seperti kata firman Tuhan. Mungkin saat ini suamimu tak berdaya, sedang sakit di ranjang. Mungkin saat ini suamimu sedang di PHK.
tidak memiliki pekerjaan. Cintailah dia, tunduk kepada dia, hormati dia. Hormati dia. Mengapa engkau membandingkan suamimu dengan suami yang lain, dengan pria-pria lain? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang saat ini pasanganmu tidak ada di sampingmu, mereka masih pergi jauh daripada Tuhan, mereka belum percaya. Angkat tanganmu, doakan mereka dalam nama Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus saat ini. Tuhan, jamah pasangan hidupku, jamah pasangan hidupku dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, biarlah rahmat-Mu yang besar turun atas mereka, rahmat-Mu yang besar turun atas mereka, menjamah mereka, menjamah mereka, menjamah mereka. Iranata Shantanata, Iranata Shantanata, Iranata Shantanata, Iranata Shantanata, Iranata Shantanata, Iranata Shantanata. Oh, api Roh Kudus, api Roh Kudus menjamah pasanganmu, mempertobatkan mereka. Api Roh Kudus menjamah tubuh, jiwa dan roh mereka. Ketika Anda tunduk pada firman Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Dia akan menjamah pasangan hidupmu. Dia akan memindahkan mereka dari kegelapan kepada terang dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sudah ditinggal oleh pasanganmu, yang sudah kembali ke rumah Bapa, doakan mereka. Percayalah mereka ada di tangan Bapa. Percayalah mereka ada di rumah Bapa. Jangan engkau bersedih hati. Terima kasih Tuhan. Pasanganmu yang telah mendahului engkau, Tuhan, buka jalan bagi mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Bagi engkau anak-anak muda yang saat ini masih belum menikah, jadilah pria sejati. Jadilah seorang wanita yang terberkati, maka Tuhan akan mengirimkan pasangan yang sepadan kepadamu. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau anak-anak muda, cintailah Tuhan melebihi segala sesuatu. Amin. Ketika Anda mencintai Tuhan, menomorsatukan Dia, maka Dia akan memilihkan pasangan kepada Anda. Amin. Anda yang sedang berdoa buat anak-anak Anda, kuasa ilahi menjamah anak-anak kita. Segala pasangan-pasangan yang tidak berasal daripada Tuhan saat ini kami mau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan rantai itu dalam nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami mau patahkan yang tidak berasal daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus.
Ira baranata santanata. Ira baranata santanata. Ira nata santanata. Ira nata santanata. Ira nata santanata. Ira nata santanata. Mereka yang mendekati anak-anak kami yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami mau lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Jamah anak-anak kami, buka hati mereka, pikiran mereka untuk pertama-tama mencari Engkau Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Amin. Agar mereka boleh menemukan pasangan-pasangan yang selevel iman bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ketika mereka menemukan pasangan yang selevel iman, ketika mereka menikah, maka mereka akan melakukan pekerjaan besar Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus Di Kristus. dalam nama Yesus Kristus. Mereka akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Keturunan-keturunan ilahi dalam nama Yesus Dalam Kristus. nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Engkau memberkati setiap pasangan yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Engkau juga memberkati mereka Tuhan yang memilih hidup sendiri demi kerajaan surga. Oh, betapa mulia panggilan hidup mereka Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, mereka tidak menikah tetapi untuk hidup dalam panggilan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati setiap keluarga kami. Berkati anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Anda pasangan suami istri yang masih berselisih paham malam hari ini, biarlah engkau saling meminta maaf. Biarlah engkau saling mengampuni satu sama lain, supaya doamu tidak terhalang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.